Latihan 6.6. Bandingkan fungsi linear dengan fungsi kuadrat. Jadi ini adalah fungsi linear dan yang sebelah ini adalah fungsi kuadrat. Ketika waktunya 1 detik, maka jarak tempuh untuk fungsi linear adalah 2 meter, sementara untuk fungsi kuadrat 3 meter. Ketika 2 detik, maka jarak tempuh untuk fungsi linear 4 meter dan fungsi kuadrat 8 meter. Begitu seterusnya. Apakah setiap detik kenaikan jarak sama untuk kedua fungsi? Jelaskan. Berdasarkan data dalam tabel, maka untuk fungsi linear, jika waktu bertambah 1 detik, maka jarak bertambah 2 meter. Sedangkan untuk fungsi kuadrat, perubahan pertambahan jarak terjadi ketika waktu bertambah 1 detik. Tabel di bawah ini menunjukkan hubungan antara kelajuan mobil dengan efisiensi bahan bakar. Buatlah pendekatan grafik fungsi kuadrat dengan Px adalah penghematan bahan bakar dan X adalah kelajuan mobil. Ketika kelajuannya 16 km per jam, maka bahan bakar yang habis adalah 7,5 liter. Ketika kelajuannya 32 km per jam, maka penggunaan bahan bakar 10,2 liter. Berapa kelajuan yang menghasilkan penghematan maksimum? Jadi terlebih dahulu kita akan buat grafik dari tabel yang tersedia. Ini saya sudah buat grafiknya. Untuk X-nya di sini adalah kelajuan sebuah mobil, kemudian Y-nya adalah banyaknya bahan bakar yang diperlukan. Ketika kelajuannya ada 16 km per jam, maka banyaknya bahan bakar yang dibutuhkan 7,5. Ketika kelajuannya 32, maka bahan bakarnya di sini 10,2. Ini 10,2. Kalau dia 48, anggap di sini titik 48, maka dia menggunakan bahan bakar sebanyak 12,2. Ini. Begitulah bentuk grafiknya membentuk parabola. Jadi dari grafik ini bisa kita lihat bahwa titik puncak dari grafik ini berada pada koordinat 80,13,5. Lalu grafik ini melalui sebuah titik. Kita ambil yang paling kecil, titik 16,7,5. Kita akan buat persamaannya. Kita menggunakan bentuk fx sama dengan ax dikurang h kuadrat ditambah 3. Tadi kan dia melalui titik puncak 80,13,5, jadi kita substitusi. H-nya adalah 80 dan K-nya 13,5. Nah, selanjutnya kita cari nilai A. Untuk mencari nilai A, kita substitusi nilai X dan nilai Y dari titik yang sudah kita dapat ini, titik yang dilalui. Salah satu titik yang dilalui adalah 16,75. Jadi kita substitusi X-nya adalah 16 dan Y-nya 7,5. Sehingga bentuknya seperti ini, 7,5 sama dengan A dikali 16 dikurang 80 kuadrat ditambah 13,5. Jadi ini kita selesaikan, 16 dikurang 80, 64, lalu 13,5 ini kita pindahkan ke kiri. Sehingga kita dapat 7,5 dikurang 13,5 adalah min 6. Dan min 64 pangkat 2 adalah 4096 dikali A. Sehingga kita dapat nilai A sama dengan min 6 dibagi 4096. Atau nilainya adalah min 0,00146. Nah, kita dapat nilai A, sehingga nilai A itu kita substitusi pada persamaan ini tadi yang kita dapat, fx sama dengan A dikali X dikurang 80 kuadrat ditambah 13,5.
Kita masukkan nilai A, min 0,00146 dikali X dikurang 80 kuadrat ditambah 13,5. Dan adalah X dikurang 80 kuadrat bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. X kuadrat dikurang 160X ditambah 6400 ditambah 13,5. Nilai A-nya min 0,00146 ini kita kali masuk, sehingga min 0,00146 X kuadrat ditambah ini kita kali masuk, kita kali dengan min 160 sehingga dia berubah menjadi positif. Positif 0,234 X. Lalu min 0,00146 kita kali juga dengan 6400 dapat min 9,38 ditambah 13,5. Min 9,38 ditambah 13,5 dapatnya 4,13. Nah, kita dapat persamaannya sama dengan min 0,00146 X kuadrat ditambah 0,234 X ditambah 4,13. Pertanyaan selanjutnya, berapa kelajuan yang menghasilkan penghematan maksimum? Penghematan maksimum ini akan didapat di sini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa titik puncaknya ada di sini, 80. Maka di 80,13,5 disinilah penghematan maksimum. Jadi kelajuan yang menghasilkan penghematan bahan bakar maksimum adalah kelajuan dengan 80 km per jam. Karena ini kan naik ke atas, naik, puncaknya di sini lalu turun. Maka disinilah penghematan maksimum. Nomor 3, bandingkan fungsi eksponen dengan fungsi kuadrat. Apakah fungsi eksponen mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum? Sebelumnya, kalian harus tahu yang mana namanya fungsi eksponen. Ini mengingatkan kembali bahwa fungsi eksponen itu contohnya seperti ini. Fx sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Kalau fungsi kuadrat kan sudah dipelajari sementara berjalan. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, oleh karena itu, saya akan perlihatkan bagaimana grafik untuk fungsi eksponen. Karena kita sudah tahu bahwa untuk fungsi kuadrat, grafiknya membentuk parabola sehingga ada nilai maksimum atau nilai minimumnya. Kalau fungsi eksponen, mari kita lihat grafiknya. Nah, ini saya menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menampilkan sebuah grafik dari fungsi eksponen tadi. Kita dapat fungsi eksponen kita sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Nah, ini dia bentuk grafiknya. Nah, ini bentuk grafiknya. Jadi, ini dari tak hingga sampai dia naik ke tak hingga, ini kita tidak bisa lihat berapa nilai maksimumnya karena di atas ini, di atas titik, kalau kita katakan ini sudah yang nilai maksimumnya, masih ada titik di atasnya lagi. Kalau ini kita katakan ini nilai minimumnya, masih ada titik lagi ke sana karena ini dari tak hingga sampai tak hingga. Jadi fungsi eksponen ini tidak memiliki nilai maksimum dan tidak memiliki nilai minimum.